Warga sempat terlibat debat dengan aparat. Berlabuh di Indonesia. Pengungsi Rohingya yang berdatangan dalam 3 gelombang Masih ditampung di tenda sementara. Berpegang teguh pada hukum internasional terkait penanganan para pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Indonesia. Amit, di perjalanan masih ada yang banyak yang akan datang. Mungkin ada ini Bulan ini? angin pun ada, hujan pun ada, mesti laut pun sudah cantik. Kalau dia mari kurang-kurang lebih 20 macam itulah. 20 kapal. Kapal, ya 20, sekarang dulu 150. Satu kapal Satu 150. kapal. Berapa orang datang sini Indonesia? I'm hopeless now. I don't know what to do now. I can't go back now. So I have no idea. Menurut saya negara harus bertanggung jawab di situ. Negara yang punya instrumen, negara punya kekuatan, punya institusi, punya orang, dan mereka yang harus menyelesaikan. Siapa tolak menuju Aceh? Apa yang mau kita lihat? Ini sebenarnya isu yang sudah lama bergulir. Cuman di akhir tahun 2023 ini belakangan menjadi hangat karena kondisi masyarakat di Aceh sendiri cukup tegang, dan beberapa waktu lalu bahkan Presiden sampai Wakil Presiden juga berbicara mengenai keberadaan pengungsi Rohingya yang semakin banyak datang ke Provinsi Aceh. Bagaimana di sana? Kita akan cek langsung ya. Tidak lama setelah tiba di Aceh, saya mendapat informasi bahwa baru saja ada gelombang baru kedatangan pengungsi Rohingya di Pantai Blangraya, Kabupaten Pidi. Ratusan pengungsi Rohingya masih terkatung-katung di bibir pantai setelah tiba pada Minggu dini hari. Mereka telah melakukan perjalanan laut hampir 1 bulan dari kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Hari ini tanggal 10 Desember, tepatnya di hari Minggu. Malam tadi, pagi dini hari tadi, ada informasi bahwa ada gelombang baru pengungsi Rohingya yang datang di Desa Blangraya, tepatnya di Pantai Blangraya. Tadi saya baru mendapatkan informasi total ada 180 orang baru yang menumpang di sebuah kapal. Pada pagi hari tadi kapal masih ada di bibir pantai, namun oleh masyarakat dan juga pihak kepolisian sudah disembunyikan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kedatangan ini nampak karena dari posisi tas-tas yang ada di sini kondisinya masih basah, dan memang ini adalah tas-tas bagian baju-baju yang baru saja di packing oleh mereka. Kabupaten Pidi sejauh ini merupakan wilayah yang tanda petik diminati oleh para pengungsi Rohingya untuk datang, dan biasanya memang mereka datang pada saat menjelang subuh atau dini hari agar tidak mendapat penolakan warga saat bersandar di bibir pantai. Sesaat setelah berlabuh, para pengungsi ini ditahan di bibir pantai. Hanya ada beberapa anggota kepolisian dan TNI yang menjaga mereka
agar tidak berkeliaran ke permukiman warga. Saya bertemu Hamid, salah satu dari 180 pengungsi Rohingya. Ia bisa berbahasa Melayu. Menurut Hamid, perjalanan para pengungsi diatur oleh agen perjalanan yang merupakan warga Bangladesh. Mereka dikenakan biaya perjalanan 30.000 hingga 80.000 taka Bangladesh. Jumlah ini setara dengan 4 hingga 11 juta rupiah. Tujuannya memang ke Indonesia. Memang Indonesia masuk. Pak Hamid dan yang ada di sini tujuannya memang ke Aceh berarti. Dapat informasi dari mana? Kalau di Aceh ini ada banyak. Saya tak tahu ini ada bos ada satu. Dia lepas 7 hari dia dapat kurang 7 hari dia malam ada kecil boot itu dia ambil tarik pagi dia sudah lari, orang-orang semua ada dalam itu laut. Oh jadi sempat didampingi? Iya. Dari Bangladesh sempat didampingi? Didampingi oleh nggak tahu siapa itu? Itu saya tak tahu dia nama. Oke. Kalau saya pun baru mari itu boot, baru datang sini. Kalau Malaysia saya tahu semua. Kalau sini tidak tahu? Sini tak tahu. Berarti didampingi dulu, di tengah laut baru ditinggal sama mereka? Fakta mengenai perjalanan berbayar yang dilakukan pengungsi Rohingya ke Aceh juga ditemukan oleh UNHCR, organisasi PBB yang mengurus pengungsi. Fakta bahwa memang mereka dalam perjalanannya harus bayar, itu memang yang kita temukan ketika kita bertanya ke para pengungsi yang datang. Seperti proses perjalanan mereka, bahwa mereka kemudian harus membayar, itu memang ada. Hamid mengaku di tengah perjalanan ia melihat kapal pengungsi lain yang siap merapat ke pantai Serambi Makkah. Kalau dia mari kurang-kurang lebih 20 macam itulah. 20 kapal? Kapal, ya 20, sekarang dulu 150. Satu kapal 150. Berapa orang datang sini Indonesia? Masuk. Semuanya tujuannya ke sini? Semuanya. Pengennya ke sini? Semuanya sini Indonesia. Kenapa Indonesia masuk? Kalau masuk Indonesia pun ada semua Muslim. Saya pun Muslim. Boleh sana ada. Kalau taruh simpan dulu boleh. Saya punya anak-anak boleh sekolah. Apapun boleh. Senang-senang. Jadi di perjalanan 20 kapal saja kemungkinan lebih kurang 20 kapal masih ada dalam perjalanan. Dan menurut Hamid yang baru saja sampai tujuannya ke Aceh, Indonesia. Kondisi ini menjelaskan bahwa kedatangan para pengungsi sudah terorganisasi sejak dari kamp pengungsian di Bangladesh. Hal ini diperkuat dengan penangkapan yang dilakukan Kepolisian Resor Pidi pada awal Desember 2023. Warga negara Bangladesh berusia 70 tahun ditangkap saat mendaratkan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi. Pria berinisial AM itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillah dari Polres Pidi sudah melakukan upaya adanya penangkapan tentang adanya dugaan tindak pidana people smuggling, Bang. Kita berhasil mengamankan salah satu di situ sebagai tekong, nahkoda kapalnya, yang membawa dari Bangladesh menuju Indonesia. Karena yang bersangkutan pada sampai di Indonesia sempat melarikan diri 7 orang. Dan alhamdulillah kita mendapatkan satu, dan itu kita dalami, kita periksa, dan sudah kita lengkapi dengan saksi. Saksinya itu ya kita dari orang Rohingyanya yang ada berada di dalam kapal tersebut, yang mengatakan yang betul dia adalah sebagai tekong kapalnya atau nahkoda yang membawa dari Bangladesh ke Indonesia. Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh yang meningkat membuat sebagian masyarakat resah. Saya mendatangi kamp pengungsian sementara di Desa Kulam, Kabupaten Pidi. Saat saya tiba di sini, para pengungsi sudah tinggal di tenda-tenda pengungsian selama hampir 1 bulan. Di desa ini, kapal yang digunakan ratusan pengungsi masih bersandar di bibir pantai.
ratusan pengungsi Rohingya yang datang ke Desa Sulam di Kabupaten Pidi, dan sekarang tempat tinggal sementara di camp di Desa Sulam. Kalau bisa dilihat, jenis kapal ini memang bukan kapal kecil, saja bisa dibayangkan ketika para warga yang mengaku dari Bangladesh menggunakan kapal ini langsung datang ke Aceh, bertumpuk-tumpuk, ratusan orang bertumpuk-tumpuk di kapal ini. Masyarakat Desa Kulam bahkan turun langsung menjaga kamp pengungsian. Ini karena minimnya penjagaan oleh aparat berwenang dan relawan. Masyarakat berharap kamp ini segera dipindahkan jauh dari permukiman warga. Posisinya kita kan tahu pada saat November kemarin di beberapa wilayah udah ada yang menolak. Di sini memang menerima atau sebenarnya menolak, atau ada dua sisi nih masyarakat? Dua sisi. Yang pertama ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menolaknya karena sisi kemanusiaan, apalagi dalam Islam, umat Islam. Itu yang menerima tuh ya? Iya, sama umat Islam harus menolong dulu. Jadi kemanusiaan aja. Kemanusiaan. Nah, kalau yang menolak karena ada sedikit di daerah lain ada kejadian. Dengar kabar ya? Iya, dengar kabar ada kejadian yang tidak enak hati. Macam-macam kan? Macam-macam. Sehingga pada masyarakat memilih untuk menolak. Penolakan warga terhadap pengungsi Rohingya mulai terjadi pada akhir November. Warga mulai merasa terusik dengan kehadiran ratusan pengungsi yang tidak memiliki lokasi yang jelas. Sikap ini berbanding terbalik dengan situasi pada 2015 ketika masyarakat Aceh dengan tangan terbuka menerima kedatangan pengungsi Rohingya. Gelombang penolakan masyarakat bahkan sempat membuat sebagian pengungsi terlunta-lunta. Bahkan ada yang sempat tinggal di pinggir jalan dan kantor gubernur Aceh. 2 hari setelah datang 137 pengungsi Rohingya yang datang pada 10 Desember lalu di Lamrek Kabupaten Aceh Besar belum mendapatkan kejelasan mengenai lokasi pengungsian mereka. Kondisi ini terjadi karena mereka sempat ditolak oleh masyarakat di Kabupaten Pidi dan juga Kabupaten Aceh Besar. I'm hopeless now. I don't know what to do now. I can't go back now. So I have no idea what to do. You don't have idea what do you want to do in Aceh now? Meski Indonesia secara internasional tidak memiliki kewajiban untuk menampung atau mengurus pengungsi berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2016, pemerintah Indonesia harus melakukan penanganan pengungsi yang datang bekerja sama dengan lembaga PBB. Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya yang semakin masif kemudian menjadi polemik di masyarakat. Sebagian masyarakat Aceh menolak, namun tidak sedikit yang merasa perlu memberikan bantuan. Untuk menghindari konflik, pemerintah harus segera melakukan penanganan yang jauh lebih komprehensif. Negara dalam hal ini yang harus bertanggung jawab penuh itu, ya, bahwa kan kasus Rohingya ini sangat kompleks ya. Ada isu di dalamnya soal human trafficking, ada soal penyelundupan manusia, ada soal kemungkinan disalahgunakan bagian di dalamnya ada narkoba, ada macam-macam hal itu. Jadi tapi kan juga kemudian mereka masuk ke Indonesia, ke Aceh khususnya, ada penolakan-penolakan itu. Kan ada kompleksitas persoalan yang tidak ujuk-ujuk seperti ini gitu. Kita tolak begitu saja. Nah, di mana tanggung jawab negara dalam hal ini? UNHCR menyebut minimnya fasilitas penampungan pengungsi di Aceh membuat pemerintah dan UNHCR saat ini kewalahan menangani pengungsi. Ketika ada pendaratan atau yang terdampar, permasalahan pertama adalah tempat sementara di mana akan kita tempatkan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi akar sementara masalah yang sekarang. Kita lihat beberapa tempat, karena memang permintaan masyarakatnya ketika mendarat bukan mereka mengatakan kemudian tidak menerima atau tidak, tapi
bisa tidak kemudian ini ditangani sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Pemerintah pusat dan Provinsi Aceh sejauh ini belum memiliki instrumen yang jelas mengenai penanganan pengungsi dan kemunculan gejolak penolakan di masyarakat. Kita sangat paham situasi masyarakat. Masyarakat bagaimana tidak nyamannya masyarakat seandainya di kebun mereka atau di pekarangan mereka masuk pengungsi 200-300 orang yang memerlukan akses segala macam. Jadi kita sangat paham itu. Kemudian tugas kita pemerintah adalah bagaimana segera bisa membuat lokasi baru sehingga mereka bisa terkumpul untuk dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Jadi teman-teman Rohingya itu atau orang-orang Rohingya itu datang ke sini, apa yang mereka cari coba? Apa yang mereka cari di Aceh? Bukan di orang itu bukan di tujuan di Aceh, bukan di Aceh, bukan di Indonesia. Orang ini cari yang kayak gini, yang di mana-mana cari yang aman saja. Di tengah gelombang penolakan masyarakat, saat ini pemerintah Indonesia menegaskan tetap akan menampung para pengungsi Rohingya untuk sementara. Presiden Joko Widodo mengatakan penanganan pengungsi dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah memahami saat ini warga sudah enggan menampung pengungsi Rohingya. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Bukan sekedar karena lokasi penampungan yang berdekatan dengan permukiman, masyarakat mulai resah dengan tingkah laku para pengungsi yang dianggap menodai norma-norma setempat. Selama ini masa toleransi waktu di sini dari masyarakat, apakah ada pernah kejadian-kejadian tidak enak laporan? Ada ini masih dorong, apalagi mungkin Bapak kan tahu kejadian-kejadian yang kemarin di sosial media kan, ya, ada sedikit kriminal ya, bukan kriminal, cuman kok kita warga masyarakat pada umumnya umat Islam mendengar sisi sensitif ada budak paksa atau apa, pasti masyarakat gerah juga. Iya, gerah juga. Di Kabupaten Pidi, di Kabupaten Aceh Besar. Memang tidak kita pungkiri dengan kondisi etnis ini adalah orang yang kemudian satu tadi stateless, konsekuensinya adalah dia tidak punya akses ke pemerintahan, maka tidak punya akses ke sekolah, tidak punya akses untuk kesehatan, dan tingkat perkembangan peradabannya mungkin akhirnya jadi lamban. Maka kita juga memahami ketika ada kendala-kendala seperti itu yang mereka mungkin jorok dan segala macam. Kamp pengungsian yang terisolasi dan jauh dari permukiman masyarakat adalah salah satu langkah yang diperlukan dalam penanganan pengungsi Rohingya. Saya menuju Kamp Minaraya di Kabupaten Pidi, Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, disediakan Dinas Sosial Kabupaten Pidi sebagai tempat untuk menampung dan mengurus ratusan pengungsi Rohingya di Aceh. Lokasinya terpisah dari permukiman warga. Ini adalah Kamp Minaraya yang ada di Kabupaten Pidi. Kalau bisa dibilang dibandingkan dengan lokasi-lokasi sebelumnya yang saya lihat, camp ini bisa dikatakan paling layak. Ada lebih dari 400 pengungsi Rohingya yang tinggal di sini. Mereka tinggalnya di dalam bangunan
seperti itu dan juga mendapatkan suplai makanan serta kebutuhan sehari-hari mereka. Dan orang-orang Rohingya di sini masa tinggalnya juga berbeda-beda. Ada yang tadi saya tanya baru beberapa bulan, 4 bulan, 5 bulan, ada yang sudah 8 bulan, atau bahkan ada yang sudah 1 tahun lebih tinggal di sini. Selama di Minaraya saya didampingi oleh Sidik, pengungsi Rohingya yang telah berada di Indonesia selama 8 tahun. 1 tahun terakhir ia habiskan di kamp Minaraya. Sidik bahkan cukup fasih berbahasa Indonesia yang ia pelajari selama tinggal di pengungsian. Jadi teman-teman Rohingya itu atau orang-orang Rohingya itu datang ke sini, apa yang mereka cari sih Bang? Apa yang mereka cari di Aceh? Bukan di orang itu bukan tujuan di Aceh, bukan di Aceh, bukan di Indonesia. Orang ini cari yang kayak gini, yang di mana-mana cari yang aman saja. Di mana pun nggak ada aman. Nggak aman. Nggak aman. Di Bangladesh pun sama saja. Sudah penuh ya? Ya sudah penuh. Sidik kemudian mengajak saya bertemu Hamidah, seorang pengungsi Rohingya yang baru 25 hari sebelumnya tiba di Aceh bersama suami dan anak-anaknya. Hamidah bercerita tentang perjalanannya di laut selama 16 hari dan mengapa mereka harus keluar dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa yang terjadi di kamp Bangladesh sampai Bu Hamidah beserta keluarga harus datang ke sini? বাংলাদেশের কেমমাদে কেনে দেন কইলে তাই নির্যাতন আল্লাহ বলি বর্মাতুন আর দাদা দাদি দুঃখ ফাইতি ফাইতি অশান্তি ফাইতি ফাইতি আর জ্বালা যন্ত্রণানি ফাইতি ফাইতি দুঃখ মানে আর তুন আছে যে নাকি আল্লাহর দরতিন ওরা পুলিশ হায়ার বলে হ্যাঁ কইলে হ্যাঁ ওরা বেশি ডর লাগিত তো হ্যাঁ হাড়ি মারি সিরি ওরা হুন্দলা দর বিদর করি ফেলাই ওরা ফরান্নালে ওরা আবির মাদে আর হরিয়োগ্য মারি ফেলাই গুলি মারি ফরান্লারে হনবেতে বাংলাদেশে মাইছি। Hamidah bersama keluarga termasuk beruntung bisa mencapai kamp Minaraya. Wanita 45 tahun ini berharap bisa tinggal lebih lama di pengungsian sampai ia dan keluarganya dapat memutuskan langkah selanjutnya. Sementara di sini sementara. Apa tidak ada rencana ke depannya seperti apa? Aisyah na yaratun Indonesia government ardase aradase zikam monohile araz tamade dashari otan sari dunya sari bikilin erdachi itarar kushi arare zeng dila mono dila gori baribo ya zian zedalo jahede arara ja jwana zai mona zai me ko arad dila maden nai. Menurut pengamatan saya, kondisi para pengungsi di kamp Minaraya jauh lebih baik dibanding kamp lain. Mereka mendapat makan nasi beserta lauk pauk seperti gulai ayam dan gulai ikan 3 kali sehari. Salah satu aktivitas pagi di kamp pengungsian Rohingya di Minaraya PD ini adalah sarapan. Dan yang biasanya memasak itu dari mereka sendiri juga, dan yang membagikan juga dari orang-orang Rohingya kepada para pengungsi yang ada di sini. Dan salah satunya ini Gafai tua ya. Dia sudah mulai bisa belajar bahasa Indonesia, Gafai ya. Sudah berapa lama Gafai di sini? 10 bulan. 5 bulan di sini. Di Sigli 5 bulan, di Banda Aceh 5 bulan. Di Banda Aceh 5 bulan. Oh, kamu memang bertugas sehari-hari itu bagi-bagi makanan? Ya, siang jam 10 maghrib. Iya. Itu bagi-bagi makanan. Oh, okay. Kalau orang-orang di sini, orangnya di sini suka rasa makanan yang seperti apa sih? Suka ada lain bang, kalau suka orang ada ini ayam, ikan ayam, ada lain banyak bang. Banyak kalau ya. Lupa, kalau rasanya itu apa? Harus pedas, manis atau gimana? Pedas. Bangunan-bangunan permanen menjadi lokasi istirahat untuk pengungsi. Di Minaraya, mereka juga mendapat akses air bersih untuk MCK.
Anak-anak dan remaja bahkan mendapat kesempatan belajar. Guru mereka adalah relawan LSM setempat yang ditugaskan untuk memberikan pendidikan kepada para pengungsi. Kami itu mengajar kelas akidah akhlak, bahasa Indonesia sama matematika. Kalau untuk keadaan sekarang, menurut saya itu sangat penting ilmu, karena mereka ini udah didiskriminasi, terus memang pendidikannya itu tidak didapatkan. Jadi kalau saya bilang edukasi itu penting, ya karena saya melihat mereka tidak tahu apa-apa. Air. Apa ini timbang lagi? Saat berada di sini saya menemukan pemandangan yang cukup unik. Pengungsi bisa berbelanja kebutuhan makanan ke pedagang yang diizinkan masuk ke dalam camp. Nih, duit 100 ini. Kalau 100 tahun Jualannya ke sini ya, Bang? Ya jadi hari ini baru masuk. Baru pertama nih. Oh, ya ini abang ini tadi datang masuk ke sini buat jualan ikan baru ini. Dan ternyata para pengungsi memegang uang, kan saya lihat ada yang pegang uang 15.000, 50.000 atau bahkan 100.000 juga. Mereka beli, ini bukan bantuan, mereka beli. Saya nggak tahu mereka dapat uang dari mana. Nanti coba saya konfirmasi ke salah satu pengungsi yang bisa saya wawancara. Mudah-mudahan pernah sih. Sidik mengatakan para pengungsi mendapat uang melalui relawan di kamp pengungsian. Itu punya uang itu bukan orang Sumedang, yang siapa yang belajar di sini mungkin itu dari waktu orang itu semua sudah tinggal ke Sumedang, sudah kaburkan. Kalau keluar ke Bangladesh itu dia punya apa-apa semua bawa. Oke. Walaupun uang. Termasuk uang ya? Termasuk uang. Yang mungkin sampai sini dia orang itu titip sama siapa-siapa. Oke. Berarti memang mereka orang Rohingya ini keluar Bangladesh pegang uang. Pasti ada. Gelombang pengungsi Rohingya kini telah menjadi polemik nasional. Di satu sisi, para pengungsi adalah manusia yang hak-haknya dirampas di negeri asalnya. Namun di sisi lain, keberadaan mereka dapat menjadi gangguan terhadap tatanan sosial masyarakat lokal. Pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi masalah ini sedini mungkin agar tidak muncul konflik. Kalau itu terlambat maka akan terjadi mungkin kegelisahan atau keprihatinan atau gerakan-gerakan moral yang bersifat menolak atau nanti sebagian menerima. Jadi memang dalam keadaan begini kan masyarakat serba salah ya.